Oke, hari kita ngebahas drama yang lagi anget banget nih sekarang ya. Jadi lu tau kan Bob tuh yang kemarin sempet heboh banget. Di mana dia tuh lagi nyetir mobil, terus sembari ya kalau kita bilang kobam lah alias mabok. Nah, habis itu tuh dia ngoceng-ngoceng nggak jelas. Ngata-ngatain orang Sunda, bawa-bawa Viking juga. Ya pokoknya macem-macem lah. Orang Sunda pokoknya kesannya tuh dikata-katain banget sama dia. Nah, habis itu tuh rame, orang banyak yang ngehujat dia. Habis itu ada yang ngelaporin juga, terus rumahnya juga sampai digeruduk juga. Ya udah, akhirnya tuh dia bikin video ya, dia minta maaf, klarifikasi. Ya gua kirain sih kemarin ini udah selesai gitu loh, dia udah minta maaf, udah klarifikasi. Tapi ternyata enggak, tai. Soalnya dia bikin video-video lagi ya, yang kayak mancing-mancing orang gitu loh. Jadi kayak ya sama temennya ada bikin konten-konten lagi. Gue tadinya mikir itu video lama loh, cuman dibawa-bawa lagi sama orang. Ternyata enggak. Terus kayak ada mancing-mancing juga, kayak semacam nantang lah gitu loh. Semangat buat nyariin gua gitu. Ya orang akhirnya makin emosi lagi. Ya makin banyak juga yang laporin dia. Nah, belakangan akhirnya tuh dia diciduk sama polisi. Ada di mana itu dia diciduknya, di Semarang atau di mana? Dan ternyata sebelum diciduk itu dia udah pindah-pindah kota sama temennya tuh yang dua biji tuh yang bikin konten juga. Nah, sueknya lagi, sekarang tuh temennya yang ada di video bareng dia tuh juga ikut diperiksa sama polisi. Dan yang lebih apes lagi sekarang, ini udah bukan jatuh ketimpa tangga lagi, ini udah ketimpa plafon. Kampusnya ngumumin, dia tuh sekarang katanya udah di DO. Ya gue gak tahu sih ini sebenarnya ya, dia tuh kenapa gitu loh. Jadi entah ada apa, dia mau orang Sunda gitu loh. Jadi dari dulu gue lihat konten-kontennya kenapa selalu tuh ada Sunda dibawa-bawa sama dia. Ya, tapi mau urusannya apa, misalnya lu ada trauma atau apa sama orang Sunda atau ada pengalaman buruk, ya tetap gak dibenerin lah racing-racing. Apalagi tuh sampai diposting-posting ke medsos, itu kan udah fatal banget. Dan ini bukan kasus kayak sekali dua kali ya, gue bilang sih ini udah lebih dari 10. Di mana ada orang-orang atau influencer gitu. Kalau lagi stres, bad mood, atau lagi mabok, itu tuh bukannya tidur malah posting di medsos. Selalu kejadiannya begitu. Orang udah lagi stres, bad mood, posting-posting di medsos tuh, ngetik-ngetik, apalagi bikin video. Ntar ujung-ujungnya ya ngomongnya ngaco, terus jadi klarifikasi lah, diciduk polisi lah, akhirnya juga jadi bikin orang ngamuk. Ya ini udah ada penelitian nih ya sebenarnya tuh. Dimana kalau lu tuh stres atau bad mood tuh paling bagus itu tidur. Ini gue bukan ngomong sembarangan. Lu bisa cek itu ada penelitiannya. Dimana kalau lu tidur itu udah pasti 100% tuh ngurangin stres. Terus yang kedua, pas lu tidur itu kayak ngeriset emosi lu gitu loh. Jadi begitu lu bangun lagi, emosi lu tuh lebih stabil, lu jadi pikiran tuh lebih tenang, sama lu bisa mikir lebih bener. Sedangkan kalau lu main medsos, itu tuh gak ada penelitian yang bilang bisa lu ngilangin stres dengan lu curhat-curhat, komen-komen. Ya ada lu malah tambah stres karena lu ngebacain komen-komen orang lain, masukan ini, masukan itu, terus lu ngaco, lu berantem sama orang. Ya ada tingkat stres lu tuh makin lama makin tinggi. Jadi udah paling bener tuh emang tidur. Ya apalagi kalau lu tuh lagi mabuk, itu udah on banget anjir. Soalnya kalau lagi mabuk tuh udah pasti lu ngomongannya ngaco, itunya ngaco. Udah pasti kagak ada yang bener dah. Cuman gue nggak tahu sih dari kasus ini ya. Gue ada mikir nih, ini kayaknya bukan cuma sekedar stres atau ngomongan-ngomongan orang mabuk ini. Ini pasti ada lebih dari itu. Kan banyak juga ada yang ngomong katanya, ini kayaknya rage bait deh bang, katanya kan tipe-tipe orang rage bait kayak gini. Beda cuy, rage bait gue tuh yakin ini bukan rage bait. Kalau lu mau lihat sampel yang paling itu orang rage bait, lu lihat aja si Ohim itu rage baitnya udah level mentok. Ini bukan rage bait, pasti ada faktor XYZ lah yang kita nggak tahu. Tapi tetap aja yang namanya mau faktor alasannya apa, lu kalau udah racing di medsos ya tetap kagak bener, gak diperbolehin. Dan itu selalu ya orangnya bawanya Sunda lagi, Sunda lagi. Jadi gue nggak tahu deh sebenarnya ada apalah itu yang dia terjadi sampai dia kayak begitu. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.